perlindungan terhadap merek kosmetiknya. Yang kedua adalah izin edar terhadap produk kosmetik. Kosmetik adalah salah satu jenis produk yang harus mendapatkan izin edar di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Lalu bagaimana jika pemohon merek hanya memiliki mereknya namun tidak membuat atau memproduksi produk kosmetik tersebut? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Rensmart dimanapun Anda berada. Kita akan membahas tentang bagaimana perlindungan terhadap merek kosmetik yang sekarang ya sedang marak dilakukan dengan cara bekerja sama pada perusahaan maklon. Nah, kita ketahui kosmetik itu berada pada jenis barang yang masuk dalam sistem klasifikasi kelas barang nomor 3 ya. Jadi berbagai macam jenis barang kosmetik, baik dia krim, lotion, brightening serum, face mask ataupun masker wajah ataupun oil ya. Nah, itu ada dalam perlindungan di kelas 3. Nah, ini sedang banyak sekali produk-produk di bidang kosmetik yang ditawarkan kepada masyarakat dengan berbagai merek. Nah, tentunya terhadap produk kosmetik ini ada hal-hal yang harus diperhatikan bagi pelaku usaha perdagangan kosmetik maupun yang membuat pabriknya ya. Nah, yang pertama itu adalah perlindungan terhadap merek kosmetiknya. Yang kedua adalah izin edar terhadap produk kosmetik. Kosmetik adalah salah satu jenis produk yang harus mendapatkan izin edar di Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Nah, lalu bagaimana jika pemohon merek hanya memiliki mereknya namun tidak membuat atau memproduksi produk kosmetik tersebut? Tentu jika pemohon memiliki produk kosmetik dan memiliki pabriknya, ini membutuhkan modal yang sangat besar ya, atau tidak sedikit ya. Nah, ini yang sekarang banyak ya, marak perdagangan kosmetik dengan sistem maklon. Ya, apa itu maklon? Maklon adalah perjanjian ya kerjasama antara si pemilik merek dengan si perusahaan yang memproduksi kosmetik. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan si pabrik pemilik kosmetik terkait perlindungan kedua hal tadi? Pertama, merek. Tentukan dulu merek yang akan dilekatkan pada produk kosmetik. Seperti kita sampaikan tadi, produk kosmetik berada di kelas 3. Nah, pastikan jenis barang yang kita pilih sesuai dengan jenis barang yang kita perdagangkan. Contohnya, kita akan memperdagangkan produk masker wajah, maka pilihlah jenis barang masker wajah. Kemudian kita juga memperdagangkan krim. Nah, pilihlah produknya krim. Kemudian kita juga akan memperdagangkan jenis barang minyak wangi, maka pilihlah minyak wangi. Jadi pastikan barang-barang yang akan kita perdagangkan itu sesuai dengan yang akan kita mohonkan perlindungan mereknya. Kenapa? Karena merek harus dilekatkan pada barang atau jasa yang nantinya akan berkaitan erat dengan sistem klasifikasi kelas barang atau jasa.
Merek yang kita mohonkan diberikan perlindungan sesuai dengan jenis barang yang kita mohonkan. Jangan sampai barang yang kita mohonkan berbeda dengan barang yang kita perdagangkan. Jadi harus pastikan merek kosmetik yang akan kita daftarkan sesuai dengan jenis barang yang akan kita perdagangkan. Nah, selanjutnya yang kedua, label mereknya. Label mereknya silahkan tentukan label merek yang akan dijadikan tanda pengenal terhadap produk kosmetik ini seperti apa. Ya, dia harus ditampilkan secara grafis, bisa berupa nama, kata, gambar, logo, atau susunan warna, huruf, angka, atau gabungan, ya, atau kombinasi antara dua unsur atau lebih. Contoh misalnya nama plus logo, nama plus gambar, ya, kata plus gambar plus susunan warna, atau merek suara atau 3 dimensi. Ini tergantung dari si pemilik merek, ya, atau pemohon merek mau menggunakan label merek ataupun tanda pengenal yang akan dilekatkan pada produk kosmetik ini seperti apa. Nah, setelah memiliki label mereknya, lakukanlah pengecekan merek terlebih dahulu di pangkalan data kekayaan intelektual resmi yang dikeluarkan oleh DJKI. Silahkan bisa diakses karena itu tidak berbayar sepanjang pemilik ataupun yang mengakses memiliki kuota internet, ya. Nah, disitulah tempat untuk melakukan pengecekan atau penelusuran apakah merek yang kosmetik yang akan kita daftarkan ini masih available atau masih tersedia, dalam arti belum pernah ada yang mendaftarkan lebih dulu untuk barang dan atau jasa sejenis. Nah, ini penting, ya, kata kuncinya barang dan atau jasa sejenis. Nah, jadi harus diperhatikan meskipun label mereknya sama, apabila barang atau jasanya tidak sejenis, maka itu artinya berpotensi untuk diterima. Karena berdasarkan pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, ya, merek yang ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar atau dimohonkan lebih dulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis, ya. Nah, oleh karena tadi kita sampaikan, pastikan dulu jenis barang produk kosmetik apa saja yang akan kita lekatkan pada merek yang mau kita daftarkan. Setelah itu baru dilakukan proses pendaftaran, ya. Proses pendaftaran dengan cara mengajukan permohonan, bisa mengajukan sendiri, ya, bisa juga menggunakan jasa konsultan hak kekayaan intelektual yang terdaftar resmi di DJKI. Perlu diingat, bagi pelaku usaha kosmetik, merek tidak seketika jadi, ya. Begitu kita daftar, tidak langsung terbit sertifikat merek. Ada proses masa tunggu, ada jangka waktu yang harus kita tunggu. Oleh karena adanya tahapan prosedur pemeriksaan permohonan pendaftaran merek yang dilakukan oleh DJKI. Mulai dari tahap pemeriksaan formalitas, paling lama 15 hari, masa pengumuman 2 bulan, kemudian pemeriksaan substantif selama 150 hari, selanjutnya keputusan disetujui atau ditolak. Apabila disetujui, selanjutnya terbit sertifikat merek. Nah, lalu bagaimana dengan kesepakatan antara pemilik merek dengan perusahaan pabrik kosmetik? Apakah harus menunggu sertifikat merek terbit atau bisa langsung menggunakan merek tersebut sehingga bisa diproses izin edarnya di BPOM, selanjutnya bisa diproduksi massal dan diedarkan kepada masyarakat. Nah, ini yang perlu diperhatikan
Oleh karenanya, di awal kita sampaikan, lakukanlah pengecekan terlebih dahulu sebelum melakukan pendaftaran merek. Karena ini sangat penting ya untuk meminimalisir penolakan merek kosmetik yang kita ajukan. Apabila ditemukan tidak ada merek yang mirip untuk barang kosmetik sejenis, artinya merek yang kita mohonkan berpotensi untuk diterima. Nah, silahkan melakukan pendaftaran. Pada saat kita daftarkan, itu akan mendapatkan bukti daftar merek. Terkait pengurusan izin edar di Badan POM, bisa menggunakan bukti daftar merek. Namun, kepemilikannya belum muncul. Kenapa? Karena masih dalam proses pemeriksaan di DJKI. Hak kepemilikan terhadap merek baru muncul apabila sudah terbit sertifikat merek. Yang membutuhkan waktu paling cepat di 9 bulan ya. Berdasarkan pengalaman kami hingga kini, kami paling cepat itu di 9 bulan sejak kita mengajukan permohonan pendaftaran merek. Apabila misalnya ada di usul tolak, ditolak, itu bahkan bisa lebih dari 9 bulan. Nah, selanjutnya di dalam pengurusan izin edar ke BPOM itu disyaratkan bahwa memenuhi syarat-syarat baik itu syarat administratif maupun syarat teknis. Syarat teknis adalah salah satunya menyediakan sarana dan prasarana terkait pabrik kosmetik, karena itu adalah bahan dasar dari pemeriksaannya. Nah, dalam proses pengajuan ini diajukan oleh si perusahaan maklon dengan menggunakan merek si pemohon atau pemilik merek. Dasarnya apa? Adanya perjanjian maklon dan adanya surat yang mengizinkan menggunakan merek tersebut untuk diproses di BPOM. Nah, inilah hal-hal yang harus diperhatikan bagi pelaku usaha kosmetik terhadap merek dan izin edar BPOM. Nah, bisa saja yang mengajukan adalah pabrik kosmetik, kemudian keluar terbit izin edarnya atas nama kosmetik, perusahaan kosmetik ya, pabrik kosmetiknya atau perusahaan maklonnya, namun mereknya adalah milik pihak pelaku usaha sendiri. Itu bisa saja sepanjang memang itu diatur di dalam perjanjian maklon tersebut. Oleh karena pengajuan permohonan izin edar kosmetik haruslah badan hukum yang memproduksi produk kosmetik tersebut. Demikian kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.